Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Inspirasi. Semoga perjumpaan kita kali ini akan membawa hikmah dalam kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan hidup kita untuk menuju keridhaan Allah dalam menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Tak lupa kepada Anda semua yang telah like, subscribe, share dan membunyikan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah memberikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah bagi Anda. Baik, kali ini saya akan menyajikan bab 10, keadaan bumi dan alam kubur. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya bumi berseru setiap hari dengan 10 kalimat. 1. Hai anak cucu Adam, engkau berjalan di atas punggungku, dan engkau akan kembali ke dalam perutku. 2. Engkau berbuat maksiat atau durhaka di atas punggungku, dan engkau akan disiksa di dalam perutku. 3. Engkau tertawa ria di atas punggungku, dan engkau akan menangis di dalam perutku. 4. Engkau makan barang yang haram di atas punggungku, dan engkau akan dimakan cacing di dalam perutku. 5. Engkau bergembira di atas punggungku, dan engkau akan bersusah hati di dalam perutku. 6. Engkau menumpuk-numpuk barang yang haram di atas punggungku, dan engkau akan hancur di dalam perutku. 7. Engkau sombong di atas punggungku, dan engkau akan terhina di dalam perutku. 8. Engkau berjalan dengan riang di atas punggungku, dan engkau akan diam dengan susah hati di dalam perutku. 9. Engkau berjalan dengan cahaya terang di atas punggungku, dan engkau berada di dalam kegelapan di dalam perutku. 10. Engkau berjalan berjamaah atau berombongan di atas punggungku, dan engkau akan duduk sendiri di dalam perutku. Diterangkan dalam suatu hadis, sesungguhnya alam kubur memanggil-manggil setiap hari 3 kali, yaitu 1. Aku adalah tempat sendirian yang penuh dengan kesusahan karena jengking dan ular. 2. Aku adalah rumah kegelapan. 3. Aku adalah rumah cacing dan apa yang engkau persiapkan untukku. Sahabat inspirasi terpilih, ada yang mengatakan bahwasanya setiap hari alam kubur berseru 5 kali. 1. Aku adalah tempat yang sendirian atau sunyi, maka ramaikanlah aku dengan bacaan Al-Quran. 2. Aku adalah rumah yang gelap, maka terangilah aku dengan sholat malam. 3. Aku adalah rumah, tanah, debu, maka buatlah alas, yaitu amal yang soleh. 4. Aku adalah rumah ular yang berbisa, maka bawalah penawar atau obatnya, yaitu dengan ucapan
Bismillahirrohmanirrohim, dan tetesan air mata karena takut kepada Allah. 5. Aku adalah rumah tempat munkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah, agar kamu bisa menjawab pertanyaannya. Sahabat inspirasi terpilih. Selanjutnya, seruan ruh setelah keluar dari badan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku sedang duduk bersila di dalam rumah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dan memberi salam kepadaku. Maka aku berdiri untuk menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Lalu Rasulullah berkata, duduklah pada tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin. Aisyah selanjutnya menceritakan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan meletakkan kepalanya pada pangkuanku dan tidur terlentang. Dengan tidak sengaja aku mencari uban yang ada pada jenggotnya, dan terlihatlah 19 rambut yang telah memutih. Maka aku berpikir dalam hatiku dan berkata, sesungguhnya dia akan keluar dari dunia sebelum aku, dan tinggallah umat yang tanpa nabi. Maka aku pun menangis sehingga air mataku mengalir di pipiku dan jatuh menetesi wajahnya, hingga dia terbangun dari tidurnya. Lalu beliau bersabda, apa yang membuatmu menangis, hai Ummul Mukminin? Maka aku ceritakanlah apa yang aku rasakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi mayit? Aku pun berkata, katakanlah ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, engkau dulu yang mengatakan, maka aku pun berkata, tidak ada keadaan yang paling menyusahkan atas diri mayit daripada saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berduka cita di belakangnya, dan mereka berkata, aduh ayah, aduh ibu, dan orang tuanya berkata, aduh anakku. Maka Rasulullah berkata, ini memang pedih, tapi ada lagi yang lebih pedih dari itu. Aku pun berkata lagi, tidak ada keadaan yang lebih berat atas mayit daripada saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan kekasihnya meninggalkan pulang. Mereka menyerahkan mayit tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta segala amal perbuatannya. Setelah itu datanglah malaikat munkar dan nakir dalam kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang lebih berat dari yang engkau katakan? Aku pun berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sahabat inspirasi terpilih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Aisyah,
Sesungguhnya saat yang paling berat atau menyedihkan bagi mayit adalah saat masuknya tukang memandikan mayit ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Mereka mengeluarkan cincin pemuda itu dari jari-jarinya, melepas pakaian pengantin dari badannya, dan melepaskan sorban para syekh dan fukoha atau ahli fikih dari kepalanya untuk memandikannya. Ketika itu ruhnya memanggil atau berseru saat melihat jasadnya telanjang dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Dia berkata, "Hai tukang memandikan, aku memohon kepadamu demi Allah agar engkau mencopot atau melepas pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan malaikat maut." Dan ketika air dituangkan kepadanya, dia menjerit dan berkata, "Hai tukang memandikan, demi Allah jangan kau tuangkan air panas, jangan kau gunakan air panas, dan jangan kau pula dengan air dingin. Dan jangan pula dengan air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawa." Dan ketika dimandikan, dia berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, jangan kau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku terluka sebab keluarnya nyawa." Dan ketika selesai memandikan dan diletakkan pada kain kafan dan diikat di bawah kakinya, ruh berseru, "Demi Allah, hei tukang memandikan, jangan kau ikat erat-erat kain kafan di atas kepalaku, agar terlihat wajah keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku. Karena saat ini adalah yang terakhir aku melihat mereka. Hari ini aku akan berpisah dengan mereka, dan aku tidak bisa melihat mereka lagi sampai hari kiamat." Sahabat inspirasi terpilih, ketika mayit akan dikeluarkan dari rumah, ruh berseru lagi, "Demi Allah, hai jamaah pengantarku, jangan tergesa-gesa membawaku sehingga aku berpamitan dengan rumahku, keluargaku, kerabatku, dan hartaku." Kemudian mayit berseru lagi, "Demi Allah, hai jamaahku, aku tinggalkan istriku menjadi janda, dan aku tinggalkan anakku menjadi yatim. Maka janganlah kalian menyakitinya, karena hari ini aku keluar dari rumahku dan tidak akan kembali selamanya." Dan ketika jenazah diletakkan pada keranda, ruh berkata, "Demi Allah, hai jamaah pengantarku, jangan tergesa-gesa membawaku, hingga aku mendengar suara keluargaku, anak-anakku, dan para kerabatku, karena hari ini aku berpisah dengan mereka sampai hari kiamat." Ketika jenazah dipikul dan melangkah 3 langkah dari rumah, ruh berseru dengan suara yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Dan ruh berkata, "Hai para kekasihku, hai saudara-saudaraku,
Hai anak-anakku, jangan sampai kamu terbujuk oleh dunia sebagaimana dia membujukku, dan jangan sampai kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana dia mempermainkanku. Dan ambillah ibarat atau hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan apa yang aku kumpulkan untuk ahli warisku, dan aku tidak membawa sesuatu apapun, dan atas dunia Allah menghisabku, sedangkan engkau bersenang-senang dengannya, dan engkau tidak mendoakan aku. Ketika para jamaah mensolati jenazah, dan sebagian ahli keluarga dan kerabatnya pergi dari musola, ia berkata, "Demi Allah, hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa mayit orang yang mati akan dilupakan oleh orang yang hidup. Akan tetapi jangan lupa, jangan cepat-cepat pulang sebelum engkau menguburku hingga engkau melihat tempatku. Hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayit lebih dingin dari air yang dingin. Dalam hati orang-orang yang hidup, akan tetapi janganlah cepat-cepat pulang." Dan ketika mereka meletakkan mayit di sisi kubur, ia berkata lagi, "Demi Allah, hai jamaahku, saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mendoakan kamu semua, akan tetapi engkau tidak mau mendoakanku." Dan ketika mayit diletakkan pada liang lahat, ia berkata, "Demi Allah, hei ahli warisku, tidak aku kumpulkan harta yang banyak dari dunia, kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian kepadaku dengan banyak berbuat kebajikan, dan aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan tata krama, maka janganlah kalian lupa mendoakan aku." Sahabat inspirasi terpilih. Dalam suatu hikayat, Abi Kilabah menceritakan, sesungguhnya Abi Kilabah melihat atau bermimpi di dalam tidurnya, seakan-akan kubur-kubur terbelah dan para mayitnya keluar dari dalam kubur dan duduk di pinggir kubur. Dan di depan setiap mayit ada talam dari nur, dan Abi Kilabah melihat di antara mereka seorang laki-laki yang di depannya tidak terdapat apa-apa dari nur atau cahaya. Abi Kilabah bertanya pada laki-laki tersebut, "Kenapa aku tidak melihat nur atau cahaya di depanmu?" Maka laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya para mayit itu mempunyai anak-anak dan teman-teman yang menghadiahkan kebaikan untuknya dan bersedekah untuknya, dan nur atau cahaya itu berasal dari hadiah orang-orang tersebut. Sedangkan aku mempunyai anak yang tidak soleh dan tidak berdoa dan bersedekah untukku. Karena itu tidak ada nur atau cahaya padaku, hingga aku malu kepada tetanggaku." Maka ketika terbangun Abi Kilabah menemui anak orang tersebut dengan menceritakan apa yang dilihatnya dalam tidur. Dan berkatalah anak itu, "Aku bertaubat di depanmu, dan aku tidak akan mengulanginya lagi untuk selamanya." Maka giatlah dia dengan taat, berdoa, dan bersedekah untuk ayahnya.
Maka setelah sekian lama, Abi Kilabah bermimpi lagi dalam tidurnya, yaitu tentang kuburan-kuburan tersebut dan keadaannya. Dia melihat nur atau cahaya di depan laki-laki tersebut, yang cahayanya lebih terang dari matahari dan melebihi daripada teman-temannya. Maka dia berkata, "Hai Abi Kilabah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Aku telah selamat dari rasa malu di antara para tetangga." Sahabat inspirasi terpilih. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa malaikat maut masuk ke tempat seorang lelaki di Iskandaria atau Alexandria. Pemuda itu berkata, "Siapa engkau?" Malaikat maut menjawab, "Saya malaikat maut." Maka bergetarlah farais atau daging di antara lambung dan belikatnya. Lalu malaikat maut berkata, "Apa yang aku lihat pada dirimu ini?" Pemuda itu berkata, "Karena aku takut dari api neraka." Maka berkatalah malaikat maut, "Aku akan menulis suatu kalimat yang akan menyelamatkanmu dari api neraka." Pemuda itu berkata, "Benar." Malaikat maut lalu mengambil lembaran atau sahifah dan menulis di dalamnya, "Bismillahirrohmanirrohim." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ia berkata, kalimat ini dapat mencegah dari api neraka. Ada seorang pemuda ahli makrifat mendengar pemuda yang membaca Bismillahirrohmanirrohim, dan pemuda ahli makrifat itu mengatakan, dalam kalimat ini terdapat nama zat yang sangat terkasih. Lalu bagaimana agar bisa melihatnya? Maka pemuda itu berkata, semua orang mengatakan bahwa dunia berserta malaikat maut itu tidak bisa menyamai sedikit pun pada bobot basmalah. Dan aku berkata, sesungguhnya dunia tanpa malaikat maut tidak bisa menyamai sedikit pun. Karena sesungguhnya malaikat maut yang mempertemukan kekasih dengan orang yang dikasihi. Demikianlah sahabat inspirasi terpilih, apa yang saya ungkapkan di sini berkaitan dengan keadaan bumi dan alam kubur, serta prosesnya yang dialami oleh manusia menjelang kematian sampai dalam kubur ini. Semoga menjadikan suatu wasilah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat memperbaiki dan mempersiapkan selama hidup kita di dunia demi bekal di akhirat nanti. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang saya ungkapkan di sini kepada Anda dapat bermanfaat. Dan tak lupa kepada yang telah like, subscribe, share, dan membunyikan lonceng notifikasinya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki yang berlimpah ruah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.